Perban di sekitar pundaknya penuh darah dan saat dia mendekat, dia bisa mencium bau darah memancar dari luka itu. Apapun itu, luka itu tampak mengerikan dan jauh dari kata baik-baik saja. Tiara terhenyak selama beberapa detik dan air mata mengalir deras dari matanya membasahi pipinya lagi. Niko yang merasa sedih tak tega melihat Tiara menangis karena lebih menyakitkan kelihatnya sedih dan kecewa. "Jangan menangis, saya baik-baik saja. Luka ini sudah diobati saat di pesawat." Dia mengangkat tangannya dan mengusap air mata Tiara dengan lembut. Meski begitu, sosok laki-laki itu yang begitu lembut justru membuat air mata Tiara mengalir semakin deras, dan dia sedikit marah di waktu yang bersamaan karena dia merasa kalau Niko sama sekali tidak menjaga dirinya sendiri. "Kenapa kamu datang saat kondisimu seperti ini?" Dengan berurai air mata, Tiara mencoba tetap membuka matanya sambil menatap Niko, tapi rasa pilu dari matanya terlihat jelas. Niko tertawa dan merasakan hatinya diliputi rasa hangat saat melihatnya. "Saya baik-baik saja, sungguh, jangan mengkhawatirkannya," ujarnya sambil menggenggam tangan Tiara dan mengejupnya. Meski begitu, Tiara tidak merasa lebih baik dan menarik tangannya dengan wajah muram. "Lukanya penuh darah dan kamu masih bilang baik-baik saja. Tidak, kamu harus ke rumah sakit bersama saya." Setelah mengatakan hal itu, dia berbalik dan meminta sopir untuk menuju ke rumah sakit. Sadar betul kalau Tiara benar-benar marah, Niko hanya bisa menurut saja dan dia mengangguk perlahan pada si sopir. Di rumah sakit, Tiara mengamati Niko saat dia mendapatkan beberapa pengecekan medis. Sambil membawa hasil pengecekan di tangannya, dokter itu menjelaskan secara singkat tentang kondisi fisik Niko dan memberi saran. "Kondisi pasien sedikit lemah. Mungkin karena dia mengalami demam sebelumnya. Untungnya lukanya hanya terbuka sedikit dan tidak ada infeksi. Kondisi lukanya akan membaik setelah berganti pakaian nanti. Tolong berhati-hati saat di rumah agar lukanya tidak terkena air dingin." Tiara mendengarkannya dengan serius dan saat pemeriksaan selesai, mereka akhirnya pulang dari rumah sakit saat hari hampir tengah malam. Beberapa saat kemudian saat mereka pulang, mereka melihat Pandu dan Gary masih menunggu di ruang tamu. "Pandu dan Gary, kenapa kalian belum tidur saat selarut ini?" Melihat sosok laki-laki dan anak kecil itu di sofa membuat Tiara menyunggingkan senyum di wajahnya. Gary melompat dari sofa, bergegas ke sisi Tiara dan berkata dengan suara lembutnya, "Kami menunggu kalian berdua pulang." Sebenarnya dia dan Pandu khawatir kalau Tiara dan Niko akan bertengkar, jadi mereka menunggu mereka karena rasa khawatir itu. Pandu juga bangkit dari sofa dan menatap ke arah kakaknya dan Niko yang sedang tersenyum. Rasa khawatir dalam hatinya lenyap saat dia melihat sepertinya tidak ada yang aneh dengan mereka berdua. Sementara itu, senyum di wajah Tiara semakin lebar mendengar jawaban Gary. Lalu dia mengacak-ngacak rambut hitam Gary sambil berkata dengan lembut, "Sekarang sudah malam, kamu harus tidur bersama Pandu." Gary mengangguk dan berbalik untuk pergi tidur bersama Pandu. Mereka baru berjalan beberapa langkah saat Pandu mendengar suara Tiara dari belakang. "Istirahatlah sebentar di sofa. Saya rasa kamu kurang makan karena bergegas kemari dalam semalam. Saya akan membuatkanmu makanan," ujar Tiara sambil menuju ke dapur. Sayangnya hal terakhir yang ingin Niko lakukan adalah duduk sendirian di ruang tamu, dan dia bergegas mengikuti Tiara di belakangnya.
Saat Tiara melihat tingkah Niko, dia langsung memarahinya. "Kenapa kamu mengikuti saya? Kamu masih terluka? Bagaimana kalau kamu membuat lukamu semakin parah?" "Saya tidak mau duduk sendirian di ruang tamu. Saya akan menunggumu di sini dan saya bahkan bisa melihatmu," jawab Niko sambil duduk di meja makan. Memang benar kalau dia bisa melihat setiap gerak-gerik Tiara di dapur dari tempat duduknya. Akhirnya tiba-tiba Tiara pura-pura bersikap kejam dan berkata, "Kamu bisa duduk di sini, tapi kamu tidak boleh berjalan kemana-mana." Niko mengangguk, matanya penuh rasa sayang, dan begitulah salah satu dari mereka sibuk di dapur, sementara yang lain menatapnya dengan penuh cinta dalam matanya, melihat sebuah potret yang mengharukan. Tak butuh waktu lama bagi Tiara untuk menyiapkan makanan di dapur saat dia meletakkan semangkuk sup dimsum. Makanannya sudah siap. Setelah Tiara meletakkan makanan di depan Niko, dia berbalik mengambil peralatan makan. Kehangatan membuncah dalam diri Niko saat dia melihat wanita itu sibuk mengurusnya. Karena luka Niko ada di pundaknya, Tiara kembali sambil membawa sendok dan berencana untuk menyuapinya agar luka Niko tidak kembali terbuka. Jadi Tiara menyendok beberapa dimsum di mangkok, meniupnya sebentar lalu menyuapkannya pada Niko. "Ini harusnya sudah tidak terlalu panas, jangan terburu-buru." Meskipun Niko terhidur dengan sikap unik Tiara, dia sangat terharu melihat perhatian Tiara. "Luka saya tidak separah yang kamu pikirkan. Biarkan saya makan sendiri," ujar Niko sambil meraih mangkok dari Tiara. Tapi Tiara menatapnya tajam. "Jangan harap, lukamu tadi penuh darah, dan kita harus pergi ke rumah sakit untuk memeriksanya. Jadi bagaimana bisa kamu bilang lukanya tidak parah?" Niko menarik tangannya sambil tersipu saat dia melihat betapa marahnya Tiara. Tapi hatinya tersentuh melihat betapa cerewetnya Tiara padanya dan memastikan kalau Niko baik-baik saja. "Jangan marah, saya janji tidak akan mengulanginya lagi," ujar Niko dengan nada manis sambil membujuk wanita di hadapannya. Sebenarnya Tiara tidak benar-benar marah, dia hanya tidak mau luka Niko semakin parah. Jadi suasana langsung kembali akur seperti sebelumnya. Setelah Niko selesai makan, Tiara membantunya ke kamar tidur. Awalnya Niko ingin mandi, tapi langsung dilarang ke kamar mandi. Tiara menggelengkan kepalanya sambil berkata dengan tegas, "Tidak, dokter sudah bilang kalau lukamu tidak boleh terkena air dingin." Pada akhirnya Niko harus menyerah, tapi sesuatu tiba-tiba terlintas di benaknya dan dia menatap Tiara penuh makna. "Karena kamu melarang saya mandi, kalau begitu tolong bantu menyeka badan saya. Itu juga butuh kerja keras." Awalnya Tiara sedikit terkejut, tapi dia tidak terlalu memikirkannya dan menyetujui permintaannya. Tak lama Tiara membawakan air hangat dari kamar mandi dan Niko sudah menunggunya sambil duduk di tepi tempat tidur tanpa memakai baju. Di bawah temaram lampu, otot perutnya terlihat jelas di kulitnya yang coklat dan dada bidang Niko membuat wajah Tiara memerah. Tiara memalingkan wajah penuh rasa malu meskipun mereka sudah melakukan hal paling intim sebelumnya. Dia masih merasa malu. Saat Tiara menyeka tubuh Niko, mata Tiara terus berkelana ke sana kemari dan wajahnya memerah hingga ke telinga. Niko memperhatikan semua ekspresi Tiara dan matanya yang tajam mulai dipenuhi rasa gairah saat dia menghirup harum tubuh Tiara. Ditambah lagi dengan perasaannya yang selama ini dia tahan, dia merasakan ada sesuatu dalam dirinya yang mulai bergelora. Setelah Tiara membersihkan semuanya,
Niko sudah tak bisa menahan diri lagi dan tubuhnya bergerak sesuai instingnya. Akhirnya dia memeluknya, menindihnya dengan tubuhnya dan mulai menciumnya. Saat Tiara sadar apa yang terjadi, dia menghindarinya sambil berseru keheranan. "Tidak, Niko." "Kenapa?" Terengah-engah Niko menatap Tiara, matanya dengan sorot yang dalam penuh dengan keinginan yang tak terbendung. Tiara tampak sedikit marah saat berkata, "Kamu masih ingin bercinta saat kamu terluka? Apa kamu bahkan tidak mau sembuh sama sekali?" "Itu bukan masalah. Saya akan bergerak perlahan." Saat Niko tidak memikirkan apapun tentang lukanya, tidak mungkin bagi Tiara untuk menuruti hasrat Niko. Dalam hati Tiara, dia yang paling tahu tentang kebiasaan laki-laki ini. Saat laki-laki itu mulai bereaksi, tidak ada kata berhenti dan dia tidak peduli pada apapun saat dia melakukannya. "Saya bilang tidak, titik." Sikap Tiara begitu tegas dan Niko tahu dia tidak bisa membuat Tiara merubah pikiran saat dia melihatnya. Jadi dia hanya menghela nafas pasrah dan berguling berbaring di samping Tiara. Sikap berlebihan laki-laki itu membuat Tiara merasa geli, tapi dia juga tidak tega melihatnya sedih. "Lewati masa pemulihanmu dengan serius. Saat kamu sudah pulih, nanti kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau." "Kamu sendiri yang bilang kamu tidak bisa menarik kata-katamu." Rasa sedih di mata Niko sebelumnya seketika lenyap dan digantikan oleh tatapan ganas saat dia menatap Tiara tanpa berkedip. Tiara tiba-tiba merasa seolah sudah menjebak dirinya sendiri saat dia menatap tatapan Niko padanya. "Tadi saya hanya mengingatkanmu saja." "Saya menganggapnya serius." Belum sempat Tiara selesai berbicara, Niko memotong perkataannya. Lalu Niko menggunakan tangannya yang tidak terluka untuk memeluk Tiara tanpa memberinya kesempatan untuk menarik janji yang dia katakan. "Baiklah, ayo tidur. Sekarang sudah larut malam." Meskipun Tiara putus asa, dia kelelahan dan tak lama dia pun terlelap. Di bawah cahaya bulan, mereka tertidur sambil saling berpelukan, dan itu adalah pemandangan indah nan mengharukan. Sementara itu, Gary yang harusnya sudah tertidur, keluar dari kamarnya sambil membawa sebuah bantal kecil. Dengan ragu-ragu dia mengintip ke kamar Tiara dan ayahnya. Pada akhirnya dia memutuskan untuk mengetuk pintu kamar Pandu. Di dalam kamar, Pandu masih terjaga, sedang mengerjakan pekerjaan yang masih belum selesai dari perusahaannya. Saat dia membuka pintu kamar, dia tidak menyangka akan melihat Gary. Jadi dia menatap anak kecil itu dengan bingung. "Gary, apa yang kamu lakukan di sini?" "Pak Pandu, bolehkah saya tidur bersamamu malam ini?" tanya Gary sambil mengangkat kepalanya dan menatap Pandu dengan sorot mata penuh harap. Pandu terdiam sejenak sebelum tiba-tiba merasa kasihan pada anak kecil di hadapannya itu. Dia sepertinya kesepian karena ditinggal tidur sendirian oleh orang tuanya. Sebuah tawa terdengar dari mulut Pandu dan dia setuju. "Tentu saja, masuklah." Keesokan harinya, mungkin karena Niko tidur di sampingnya, Tiara yang biasanya bangun di waktu yang sama kali ini tertidur pulas. Saat Niko menatap wanita yang tertidur dalam pelukannya itu, sorot matanya tampak begitu lembut. Setelah dia menatap wajah Tiara yang tertidur selama beberapa saat, dia turun dari tempat tidur lalu membasuh muka dan turun ke lantai bawah, di mana dia melihat Pandu sedang bermain bersama Gary di sofa yang ada di ruang tamu. Kepala mereka berdua menoleh ke arah Niko saat mereka mendengar langkah kaki. "Oh, Papa sudah bangun."
Sebuah senyum sumringah merekah di wajah Gary dan mata bulatnya memperhatikan ke arah belakang Nico. Tentu saja Nico tahu siapa yang dicari Gary dan tersenyum. Nona Tiara masih tidur, jangan ganggu dia. Saya anak yang baik dan tidak akan mengganggu Nona Tiara, ujar Gary meyakinkan dengan suara gemasnya dalam nada yang sangat lirih. Nico tertawa sambil duduk di sofa berkursi satu dan bertanya, "Apa kalian berdua sudah sarapan?" Pandu mengangguk. "Karena kami tidak tahu kapan kalian akan bangun, saya memutuskan untuk sarapan bersama Gary dulu." Saat itu seorang pelayan mendekati mereka dan bertanya, "Pak, apa Anda ingin sarapan sekarang?" "Tidak, saya akan menunggu Tiara untuk makan bersama," jawabnya, lalu meminta pelayan itu untuk kembali, yang dibalas dengan anggukan kepala dari pelayan itu. Lalu Pandu bertanya pada Nico tentang lukanya sambil tersenyum. "Bagaimana lukamu?" Gary seketika bergegas mendekati Nico saat mendengarnya, dan wajahnya yang tembam diliputi rasa khawatir. Pak Bima bilang kalau Papa terluka. Apa Papa baik-baik saja?" Nico mengangkat tangannya dan mengacak-ngacak rambut Gary dengan lembut. "Papa baik-baik saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Nafas lega keluar dari bibir Gary dan senyum kembali merekah di wajahnya. "Baguslah kalau Papa baik-baik saja. Papa bahkan tidak tahu betapa khawatirnya Nona Tiara saat dia mendengar Papa terluka. Dia bahkan tidak mau tampil lagi dan ingin langsung pulang untuk bertemu Papa." Terkejut, Nico berbalik menatap Pandu yang menganggukkan kepalanya. "Tiara memang ingin pulang untuk bertemu denganmu saat itu, tapi saya menghentikannya. Meskipun kamu terluka, Bima bilang kalau lukanya tidak membahayakan nyawa. Jadi saya tidak ingin dia mengambil keputusan gegabah yang membuat semua usaha dan pengorbanannya terbuang sia-sia. Saya harap kamu tidak menyalahkan saya karena ini." "Sama sekali tidak. Justru saya ingin berterima kasih padamu. Terima kasih karena sudah menghentikan kakakmu saat itu. Kalau tidak, saya akan menyesalinya," ujar Nico berkata dengan setulus hatinya. Kalau Tiara benar-benar pulang kemarin, mereka justru tidak akan bisa bertemu. Ditambah lagi dia tahu betul bagaimana usaha Tiara demi penampilan kali ini. Dan kalau dia menghentikannya karena dirinya, itu akan membuatnya merasa bersalah karena dia tidak bisa menebusnya. Jawaban ini sungguh membuat Pandu senang dan dia tersenyum lebar sambil mengeluarkan sebuah penyimpanan USB dari sakunya dan melemparkannya pada Nico. "Saya tahu kamu menyesal karena tidak ada di sana untuk melihat penampilan Tiara kemarin malam. Jadi untuk menebus rasa sesalmu, saya merekamnya untukmu." "Terima kasih." Nico meminta pelayan bergegas membawakan laptop saat dia menangkap penyimpanan USB itu dengan tangannya. Dalam sekejap musik yang merdu yang indah memenuhi ruangan, tapi mata Nico terpaku pada layar laptop. Di layar Tiara ada di kursi tengah utama dan dia tampil dengan penuh rasa percaya diri. Terutama saat waktunya penampilan tunggalnya di lubuk hatinya. Nico merasa bangga padanya saat dia menatap wanita dengan penampilan memukau itu di panggung. Setelah dia melihat rekaman itu, meskipun dia begitu bangga padanya, dia juga merasa sedikit menyesal. Tak peduli apa yang terjadi, dia tetap merasa ada sesuatu yang kurang karena dia tidak bisa melihatnya secara langsung dengan kedua matanya sendiri di tempat itu. Saat itu Tiara sudah mandi dan turun ke bawah. "Selamat pagi,"
Sapanya pada semua orang sambil tersenyum sumringah. Saat melihatnya, mata Gary langsung berbinar. "Kamu sudah bangun, Nona Tiara?" Tiara mengangguk menyapa dan Pandu tersenyum padanya sambil membalas, "Pagi, Tiara." Niko menyembunyikan ekspresinya kecewa di wajahnya dan berbalik menatap Tiara sambil tersenyum tulus. "Kamu sudah bangun." Meskipun dia menyembunyikan emosinya dengan baik, Tiara masih bisa merasakan sedikit emosinya. "Apa yang terjadi? Saya merasa kamu tidak bahagia." Tiara berjalan mendekati Niko, mendekat dan memeluk lehernya penuh rasa sayang. Saat Pandu melihat mereka berdua begitu mesra, sebuah senyum muncul di wajahnya. Niko menyesal karena dia tidak bisa melihat penampilanmu secara langsung. "Itu bukan apa-apa, masih ada perjalanan panjang menanti. Dan akan ada kesempatan di masa yang akan datang." Lalu dia menambahkan sambil menundukkan kepalanya, "Yang terpenting sekarang adalah lukamu. Kalau kamu bisa pulih dengan cepat, itu akan membuat saya lega." Niko mengangkat tangannya dan menggenggam tangan Tiara, mengangguk sambil berkata dengan lembut, "Saya mengerti." Beberapa saat kemudian mereka selesai sarapan dan karena Tiara sudah izin cuti pada Hathaway, dia bisa tetap di rumah bersama Niko untuk membantu pekerjaannya dengan melakukan sesuatu yang sederhana. Sementara itu, Gary terus berada di dekat Tiara, tapi dia penuh pengertian, tidak merecoki atau mengganggunya sama sekali. Pandu iri saat melihat bagaimana Tiara memperhatikan Niko. "Tiara, saya juga punya cukup banyak pekerjaan untuk diselesaikan. Jadi, kenapa kamu hanya membantunya dan bukan membantu saya?" "Apa kamu iri hanya karena ini?" Lalu dia menatap Pandu sambil bercanda dan berkata, "Suatu hari nanti, saat kamu sakit atau terluka seperti kakak iparmu, saya juga akan membantumu." Lalu Gary duduk di sampingnya dan berkata dengan nada penuh perhatian, "Pak Pandu, sudah cukup melelahkan bagi Nona Tiara untuk membantu Papa Cahaya. Coba lebih pengertian lagi. Lihat, Cahaya sama sekali tidak mengganggunya." Pandu terdiam 1000 bahasa saat mendengar perkataannya. Lalu semua orang sedang sibuk di ruang kerja itu dan suasananya begitu damai dan menenangkan. Dalam sekejap hari sudah siang. Setelah makan siang, Tiara meminta Niko untuk tidur siang. "Sekarang kamu sedang terluka, jadi kamu harus lebih banyak berbaring dan beristirahat," omel Tiara sambil membantu Niko ke kamarnya. Niko memiringkan kepalanya sambil menatap wanita cantik itu dengan tatapan lembut. "Kalau begitu, ikutlah dengan saya," bisiknya ke telinga Tiara. Nafasnya yang terasa panas membuat wajah Tiara tersipu, tapi dia tidak menolak ajakannya. Di kamar, Niko memeluknya sambil berbaring di tempat tidur. Dan karena mereka tidak mengantuk, mereka hanya membicarakan tentang kegiatan mereka. Tapi saat mereka terus berbincang, cara Niko menatap Tiara mulai berubah. Awalnya Niko tak bisa mengendalikan dirinya kalau berkaitan dengan Tiara. Dan kali ini saat dia menghirup harum tubuh Tiara, tak mungkin baginya untuk tetap tenang tanpa memikirkan hal lainnya. Jadi dia menundukkan kepalanya, mengecup bibir lembut Tiara dan menciumnya dengan penuh gairah. Tiara mengangkat kepalanya untuk membalas ciuman Niko, tapi itu karena dia tidak mau membiarkan Niko bertindak gegabah saat masih terluka. Terengah-engah mereka menghentikan ciuman mereka, tapi Niko sepertinya tak puas dan mencoba berusaha mendapatkan apa yang dia inginkan.
Sebenarnya luka ini bukan apa-apa bagi saya. Dengan wajah tegas Tiara menolaknya. Tidak, jangan harap. Niko pasrah dengan nasibnya dan saat itu ponselnya yang ada di samping tempat tidur mulai berdering. Itu adalah telepon dari Jenna. Sorot matanya tampak dingin dan dia langsung menutupnya tanpa berpikir panjang. Tiara tidak bisa menahan rasa keingintahunya saat dia merasa ada perubahan dalam sikap Niko dan bertanya, "Siapa yang menelpon? Kenapa tidak kamu angkat?" "Orang yang tidak penting, tidak perlu dipikirkan. Ayo istirahat," jawab Niko membujuk Tiara untuk tidur karena dia tidak mau menyebut nama Jenna yang mengacaukan suasana. Di sisi lain, wajah Jenna tampak muram setelah teleponnya dimatikan. Dia juga mengkhawatirkan kondisi fisik Niko, tapi dia tidak menyangka kalau rasa tidak suka Niko padanya begitu kentara sampai dia bahkan tidak mengangkat teleponnya. "Kenapa dia jadi seperti ini?" Jenna meletakkan ponselnya dengan tidak senang dan tidak tahu di mana letak kesalahannya. Kalau Niko membencinya atas apa yang terjadi di bangsal rumah sakit sebelumnya, dia merasa kalau dia tidak melakukan sesuatu yang salah karena sudah berusaha demi orang yang dia cintai. "Kenapa?" tanya Jenna pada dirinya sendiri. "Kenapa laki-laki seperti dia memilih orang lain selain saya?"